Hai adik-adik di rumah, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Kali ini kita akan membuat ringkasan materi rangkaian listrik sambil membahas tentang tips belajar agar lebih mudah dipahami. Pasti ada di antara adik-adik di rumah yang ngerasa udah belajar sungguh-sungguh tapi susah buat dipahami dan informasi yang diserap tidak tahan lama alias gampang lupa. Bagi kamu yang mengalami kendala susah menghafal, mungkin kamu belum menerapkan cara belajar yang baik dan benar. Jadi, gimana sih tips belajar yang bisa kamu terapkan agar informasi yang kamu dapat lebih nyerap dan tahan lama? Berikut tips belajar agar mudah dipahami. Pertama, menulis tangan. Otak akan lebih aktif saat kita melakukan aktivitas tangan, dan menulis tangan jauh lebih efektif ketimbang kita hanya menghafal saja atau mengetik. Nah, kenapa menulis tangan lebih efektif daripada mengetik di keyboard? Coba kita bayangkan, ketika mengetik di keyboard, gerakan tangan kita akan sama untuk setiap kata yang kita ketik. Sementara kalau kita menulis tangan, setiap huruf yang kita tulis bentuknya berbeda dan itu akan membuat ingatan kita lebih aktif dalam melakukan aktivitas menulis. Jadi, mulai sekarang kamu harus membiasakan menulis ya. Jangan cuma mengandalkan hafalan saja. Apalagi kalau kamu membuat catatan yang menarik seperti yang kita lakukan sekarang. Kedua, menandai poin penting. Setelah kamu menulis ringkasan materi yang sedang kamu hafalkan, kamu bisa menandainya dengan pena berwarna ataupun highlighter. Bisa dengan memberi kotak atau dengan memberi highlight pada kalimat-kalimat penting yang akan kamu hafal. Ketiga, mengulang-ulang informasi. Informasi-informasi penting yang kamu hafalkan harus kamu ulang-ulang terus. Misalnya, dalam rangkaian listrik, kita menghafalkan komponen listrik. Kamu bisa mengulang apa-apa saja komponen yang ada pada listrik sampai kamu bisa mengingatnya dengan baik. Keempat, membaca dengan suara keras. Kamu bisa menghafal dengan cara seperti kamu sedang mengajar, menjelaskan semua informasi dengan mengeraskan suara. Ini cocok untuk kamu terapkan dengan teman yang memiliki gaya belajar auditori atau mendengarkan. Kamu menjelaskan dan teman kamu mendengarkan apa yang kamu jelaskan. Kelima, membuat rekaman. Gak ada salahnya ketika guru menerangkan di depan kelas, kamu merekam poin-poin penting yang dijelaskan oleh guru. Kemudian di rumah kamu bisa mendengarkan lagi rekamannya sambil menyalin informasinya ke dalam catatan kamu. Keenam, tidur yang cukup. Ada nggak adik-adik yang suka begadang saat menghafal? Apalagi kalau mau ujian. Ada dong ya pastinya. Nah, begadang ketika akan menghadapi ujian ternyata berdampak tidak baik terhadap kita. Karena tubuh akan kelelahan dan informasi yang kita hafal tidak terserap dengan sempurna. Jadi, tidur yang cukup adalah kunci agar badan kita tetap fit dalam beraktivitas di sekolah. Jadi jangan pakai sistem SKS lagi ya, karena tidak efektif untuk proses belajar yang baik. Tidurlah yang cukup sesuai dengan umur kamu. Nah, untuk anak-anak umur 6-13 tahun, sekitar 9-11 jam, remaja umur 14-17 sekitar 8-10 jam, dan dewasa umur 18-64 sekitar 7-9 jam sehari. Ketujuh, menghafal dengan kalimat sendiri. Ketika menghafal, usahakan tidak menggunakan bahasa buku karena bahasa buku terlalu rumit dan susah untuk diingat. Gunakan kalimat sendiri yang mudah untuk dipahami. Sekarang, mari kita coba menghafalkan rangkaian listrik dengan menggunakan bahasa sendiri. Poin pertama tentang komponen listrik. Komponen listrik ada 3, yaitu sumber energi listrik. Ingat, sumber itu asal, berarti ketika kita mengingat sumber energi listrik, yang terlintas di pikiran kita adalah asal dari listrik tersebut. Kemudian, konduktor listrik. Konduktor adalah penghantar, yang berperan sebagai penghantar listrik adalah tembaga yang berada di dalam kabel, dan terakhir, alat listrik yaitu saklar. Komponen listrik pada rangkaian. Jadi, di sini apa-apa saja yang terdapat dalam sebuah rangkaian agar bisa berfungsi atau hidup. Baterai yang fungsinya sebagai sumber energi listrik, saklar alat penyambung dan pemutus arus listrik, lampu mengubah energi listrik menjadi cahaya, kabel, konduktor yang mengalirkan energi listrik. Poin kedua, ada jenis rangkaian listrik.
terdiri dari rangkaian terbuka yang tidak dapat mengalirkan listrik dan rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan listrik. Rangkaian tertutup terbagi dua. Pertama, rangkaian seri. Ciri-cirinya disusun secara seri atau berurutan, tidak memiliki cabang. Jika satu lampu mati, yang lain akan ikut mati, nyala lampunya redup, dan baterainya cepat habis. Kelebihan rangkaian seri adalah kabel yang digunakan sedikit dan biayanya lebih murah. Contoh penerapan rangkaian seri adalah pada lampu senter dan lampu hias pohon Natal. Kedua, rangkaian paralel. Ciri-cirinya disusun bercabang, arus mengalir melalui dua cabang atau lebih. Jika satu lampu mati, yang lain tetap hidup, nyala lampunya terang, dan baterainya tahan lama. Kekurangannya membutuhkan kabel yang banyak dan juga biaya yang mahal. Contoh penerapan rangkaian paralel adalah pada lampu lalu lintas. Kalau adik-adik lewat lampu lalu lintas, coba perhatikan, lampunya hidup bergantian bukan? Nah, ini merupakan salah satu penerapan rangkaian paralel. Satu lampu mati, yang lainnya tetap hidup. Oke, sekian dulu catatan kita hari ini. Boleh di screenshot ya catatan fullnya, dan boleh dibikin ulang buat memudahkan adik-adik menghafal di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Coba komen di bawah mau dibikinkan catatan tentang materi apa lagi. Sampai jumpa!